Assalamualaikum sahabat. Setiap manusia cepat atau lambat pasti akan bertanya dalam hati, mengapa aku diciptakan? Apa makna hidup ini? Jika Allah Maha Penyayang, mengapa penderitaan begitu banyak terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya muncul di saat-saat sulit, tetapi seringkali terbersit ketika kita merenung tentang kehidupan. Hidup ini penuh dengan peristiwa yang tidak terduga. Kebahagiaan dan kesedihan, kejayaan dan kegagalan. Semua itu membawa kita pada pencarian makna yang lebih dalam. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis memberikan jawaban yang jelas dan menyentuh, tidak hanya secara rasional, tetapi juga dengan pendekatan spiritual yang mendalam. Melalui penelitian yang lebih dalam pada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, kita akan menemukan makna yang lebih luas tentang penciptaan manusia, serta tujuan hidup ini, termasuk mengapa manusia harus menanggung berbagai penderitaan dalam perjalanan hidup mereka. Apa tujuan penciptaan manusia? Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat jelas, untuk menyembahnya. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat sangat tegas, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini memberikan petunjuk yang jelas bahwa tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Namun, ibadah dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada ritual-ritual agama seperti salat dan puasa, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas hidup manusia, selama itu dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Seorang Muslim tidak hanya beribadah saat berada di masjid, tetapi juga saat bekerja, berinteraksi dengan sesama, berkeluarga, atau bahkan sekadar tersenyum kepada orang lain. Semua itu merupakan bagian dari ibadah yang menghubungkan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menyatakan keinginannya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Khalifah di sini berarti manusia bukan hanya sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab untuk menyembah Allah, tetapi juga untuk menjaga dan mengelola bumi. Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir, mencipta, berinovasi, serta mengembangkan peradaban. Manusia diamanahkan untuk menjaga alam, berbuat adil, dan menjalankan kehidupan yang penuh dengan kebajikan. Salah satu pemahaman yang salah dalam kehidupan manusia adalah menganggap dunia ini sebagai tempat di mana segala sesuatu harus sempurna dan menyenangkan. Padahal, dunia ini adalah tempat ujian, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Hidup di dunia ini bukanlah tempat pembalasan atau kesempurnaan, tetapi tempat ujian untuk mengukur kualitas amal perbuatan manusia. Ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk, kekayaan, kemiskinan, kebahagiaan, kesedihan, atau bahkan penderitaan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia bukanlah surga yang bebas dari kesulitan. Allah menguji kita bukan untuk menyiksa, tetapi untuk memperkuat iman kita, untuk mengajarkan sabar dan tawakal, serta untuk meningkatkan kualitas amal perbuatan kita. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ujian adalah cara Allah untuk melihat siapa yang tetap tegar beriman, meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Penderitaan sering dianggap sebagai hukuman atau cobaan yang berat, namun dalam Islam, penderitaan dilihat sebagai bentuk kasih sayang Allah yang bertujuan untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari kekotoran. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa ridha, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan barang siapa murka, maka ia akan mendapat murka Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Penderitaan yang datang dalam hidup kita bisa menjadi sarana untuk membersihkan dosa-dosa yang tersembunyi dalam diri kita. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah agar kita tetap ingat dan kembali kepadanya. Penderitaan juga menjadi jalan bagi kita
untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kehidupan dunia ini tidak abadi, dan akhiratlah yang lebih kekal. Coba lihat kisah Nabi Ayub alaihi salam yang dikenal karena kesabarannya. Nabi Ayub adalah sosok yang sangat kaya, memiliki keluarga yang bahagia, serta segala hal yang diinginkan oleh manusia. Namun, Allah menguji beliau dengan penyakit yang sangat parah, kehilangan harta dan keluarga. Meskipun dalam penderitaannya yang sangat besar, Nabi Ayub tetap bersabar dan berdoa. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub menunjukkan bahwa dalam ujian yang berat, kesabaran adalah kunci untuk meraih pahala yang lebih besar dari Allah. Penderitaan yang dialaminya bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah. Di balik setiap penderitaan, Allah menyembunyikan hikmah dan kebaikan yang mungkin tidak langsung terlihat oleh kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Allah memberi kita ujian sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun kita mungkin tidak bisa memahami mengapa kita harus melalui penderitaan tertentu, kita harus yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Penderitaan yang kita alami mungkin akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, bahkan meskipun itu terasa sangat sulit. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa Allah dengan kasih-Nya tidak memberikan ujian melebihi kemampuan umat-Nya. Bahkan, penderitaan yang kita rasakan adalah bagian dari proses pemurnian diri. Kadang, kita hanya bisa menyadari hikmah dari penderitaan tersebut setelah waktu berlalu. Akhirat adalah tujuan utama kehidupan ini. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, jika mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Penderitaan di dunia ini adalah ujian sementara yang tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat. Surga yang dijanjikan Allah jauh lebih indah dan kekal. Seperti yang disebutkan dalam hadis Qudsi, "Aku telah menyiapkan untuk hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, meskipun kita mengalami kesulitan di dunia, kita harus ingat bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Kebahagiaan yang abadi menanti di akhirat bagi mereka yang sabar dan taat kepada Allah. Dalam Islam kita diajarkan bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Semua yang terjadi, baik maupun buruk, adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukannya, dan takdir itu selalu penuh dengan kebijaksanaan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 40, "Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walau sebesar zarrah, atom." Quran Surah An-Nisa ayat 40. Setiap penderitaan yang kita alami adalah bagian dari ujian dan pembalasan yang setimpal. Bahkan, Allah memberi kita kesempatan untuk mendapat pahala besar melalui setiap kesulitan yang dihadapi. Lalu, bagaimana kita menyikapi penderitaan? Islam mengajarkan kita untuk menghadapi penderitaan dengan 3 sikap utama. Yang pertama, sabar. Sabar adalah kunci utama. Allah menjanjikan pertolongannya bagi orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, syukur. Meskipun dalam kesulitan, masih banyak nikmat yang bisa disyukuri. Syukur membuka pintu keberkahan. Yang ketiga, tawakal. Tawakal berarti menyerahkan segalanya kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya."
Hadis riwayat Muslim. Meskipun hidup penuh dengan ujian dan penderitaan, kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semua ujian dan penderitaan yang datang adalah bagian dari proses hidup yang harus kita jalani dengan sabar dan tawakal. Hidup ini adalah tempat persinggahan, dan akhiratlah tujuan sejati kita. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah.